Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Kibetia dari kelas PIPS 4C dengan NIM 111801504 kali 103. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bu Nengsri Nuraini MPD. Bentuk video saya kali ini, saya ingin mereview materi yang sudah diajarkan selama 1 semester ini. Pada materi pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran merupakan satu kesatuan yang utuh. Belajar mempunyai arti tersendiri, yaitu perubahan tingkah laku dari proses belajar. Contohnya yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mengerti menjadi mengerti. Terus, mengapa ada kata pem di kalimat depannya? Karena adanya suatu proses perubahan tingkah laku yang di dalamnya melibatkan orang lain. Dalam proses pembelajaran tentunya melibatkan orang lain yang dimana ada yang dididik dan ada juga yang mendidik, seperti halnya guru dan siswa. Cara proses pembelajaran yaitu adanya interaksi guru dengan siswa. Di sini ada 8 ruang lingkup belajar dan pembelajaran. Yang ke-1, materi yang akan disampaikan. Kedua, media, karena materi yang akan disampaikan melalui media. Ketiga, pendekatan-pendekatan. Keempat, alokasi waktu. Alokasi waktu digunakan untuk proses pembelajaran agar dapat berlangsung dengan efisien. Kelima, pola pembinaan terpadu. Keenam, metode. Ketujuh, kompetisi dasar siswa. Dan terakhir, ke-8, evaluasi atau penilaian. Di sini ada 5 unsur-unsur dinamis dalam proses belajar dan pembelajaran. Ke-1, motivasi belajar. Kedua, suasana belajar. Jadi di sini guru menjaga suasana belajar agar tetap kondusif. Ketiga, bahan ajar. Keempat, alat bahan ajar, yaitu seperti media. Dan kelima, kondisi siswa. Cara agar menjaga kondisi suasana belajar agar lebih efisien, yaitu guru harus menjadi pengajar yang kreatif dan inovatif sehingga siswa senang untuk belajar. Di sini ada teori pembelajaran. Ada 4 teori yang familiar. Yang ke-1, teori behavioristik. Teori ini menjelaskan tentang cara belajar merespon. Dan kedua, teori kognitif. Kognitif yaitu pemahaman atau pengertian. Cara belajar kognitif ini cara yang membuat siswa paham dan mengerti dengan materi yang diajarkan. Dan ketiga, teori humanistik. Humanis memiliki arti yaitu memanusiakan manusia. Cara pembelajaran ini yaitu dengan cara membebaskan siswa atau peserta didik untuk melakukan apapun. Jadi melakukan secara bebas. Keempat, teori konstruktif. Konstruktif sendiri memiliki arti membangun, yang dimana siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri. Terus di sini ada empat fungsi teori belajar. Yang ke-1 menjelaskan, kedua mendeskripsikan, ketiga memprediksikan, dan terakhir mengendalikan. Penjelasan teori di sini adalah serangkaian bagian atau variabel definisi dan dalil yang saling berhubungan untuk menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena. Teori artinya yaitu bentuk-bentuk pernyataan yang dikemukakan. Materi selanjutnya ada pengertian pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan model pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum.
Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cangkupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Dan yang selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran menurut Newman dan Logan mengemukakan empat unsur strategi dari setiap usaha, yaitu 1. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil, output dan sasaran target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Dan keempat, mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur dan patokan ukuran untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha. Strategi pembelajaran sendiri mempunyai arti suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut J.R. David Winasenjaya 2008 menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual dengan keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian. Yang pertama, exposition discovery learning, dan yang kedua, group individual learning. Ditinjau dari cara penyajian dan cara pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. Strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk mengimplementasikan digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. Dengan kata lain, strategi merupakan a plan of operation achieving something, sedangkan metode adalah a way in achieving something. Dan selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, diantaranya 1. Ceramah, kedua demonstrasi, ketiga diskusi, keempat simulasi, kelima laboratorium, keenam pengalaman lapangan, ketujuh brainstorming, 8 debat, 9 simposium, dan sebagainya. Selanjutnya, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri. Dan tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi. Perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama.
Selanjutnya ada taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalnya, terdapat dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya pun, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor karena memang dia memiliki sense humor yang tinggi. Sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Selanjutnya ada model pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang tersebut dengan model pembelajaran. Jadi model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran menurut Bruce, Joyce, dan Marshall Well mengetahkan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu model interaksi sosial, model pengolahan informasi, model personal humanistik, dan yang terakhir model modifikasi tingkah laku. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi pembelajaran. Komunikasi pembelajaran memiliki arti sendiri, yaitu proses penyampaian gagasan dari seorang guru kepada orang lain, peserta didik misalnya. Sistem guru penyampaian materi dengan baik dan siswa cepat menangkap. Ada 2 jenis komunikasi, yang satu verbal, yang kedua non-verbal. Verbal sendiri seperti berbicara secara langsung, dan yang non-verbal itu yaitu gestur tubuh, kayak gaya cara bicaranya. Dan selanjutnya ada fungsi komunikasi pembelajaran. Di sini ada 4 fungsi, yaitu 1. Pembentukan konsep diri, kedua komunikasi ekspresif, keempat komunikasi ritual, dan yang terakhir komunikasi instrumental. Di sini ada prinsip komunikasi pembelajaran. Di sini prinsipnya ada 5. Ke-1, respect. Respect itu sangat penting. Jadi kita jika ingin dihormati, maka kita harus menghormati orang lain. Kedua, empati. Ketiga, audible. Keempat, clarity. Di sini komunikasinya yang disampaikan harus jelas. Terus kelima, humble. Kita harus bersikap rendah hati jika ingin mau didengar. Cara mengatasi masalah belajar yaitu adanya identifikasi kasus. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran ada 10. Ke-1, prinsip kesiapan. Kedua, prinsip motivasi. Ketiga, persepsi dan keaktifan. Keempat, tujuan keterlibatan langsung. Kelima, individual. Keenam, transfer, referensi dan tantangan. Ketujuh, kognitif. Kedelapan, afektif. Kesembilan, psikomotor. Dan yang terakhir, prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi. Selanjutnya ada model pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang tersebut dengan model pembelajaran. Jadi model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran menurut Bruce, Joyce, dan Marshall Well mengetahkan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu model interaksi sosial, model pengolahan informasi,
model personal humanistik, dan yang terakhir, model modifikasi tingkah laku. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Penggunaan gaya belajar yang dibatasi hanya dalam satu gaya, terutama yang bersifat verbal atau auditorial, tentunya dapat menyebabkan banyak perbedaan dalam menyerap informasi. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar, siswa harus dibantu dan diarahkan untuk mengenali gaya belajar yang sesuai dengan dirinya sendiri, agar hasil belajar bisa maksimal. Menurut Bobby, DePorter, dan Mike Hennarky dalam bukunya yang berjudul Quantum Learning, Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan, dijelaskan bahwa gaya belajar adalah kata kunci untuk mengembangkan kinerja. Sedangkan menurut Hamza B. Uno dalam bukunya yang berjudul Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran, gaya belajar adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pembelajaran. Sudah pasti berbeda tingkatnya, ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang sangat lambat. Oleh karena itu, mereka seringkali harus menempuh cara berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama. Sebagian mahasiswa lebih suka guru mereka mengajar dengan cara menuliskan segalanya di papan tulis. Dengan begitu, mereka bisa membaca untuk kemudian mencoba memahaminya. Sebagian siswa lain lebih suka guru mereka mengajar dengan cara menyampaikan secara lisan, dan mereka mendengarkan penjelasannya untuk bisa memahami. Sementara itu, ada siswa yang lebih suka membentuk kelompok kecil untuk mendiskusikan pertanyaan yang menyangkut pelajaran tersebut. Ada beberapa definisi gaya belajar. Di atas dapat disimpulkan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini selalu berbeda satu sama lainnya, baik bentuk fisik, tingkah laku, sifat, maupun berbagai kebiasaan lainnya. Tidak ada satupun manusia yang memiliki bentuk fisik, tingkah laku, dan sifat yang sama, walaupun kembar sekalipun. Suatu hal yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa setiap manusia memiliki cara menyerap dan mengolah informasi yang diterimanya dengan cara yang berbeda dengan satu sama lainnya. Ini tergantung pada gaya belajarnya. Seperti yang dijelaskan oleh Hamza B. Uno, bahwa pepatah mengatakan lain ladang, lain ikannya, lain orang, lain pula gaya belajarnya. Peribahasa tersebut memang pas untuk menjelaskan fenomena bahwa tak semua orang punya gaya belajar yang sama, termasuk apabila mereka bersekolah di sekolah yang sama atau bahkan duduk di. Ada 3 macam gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditori, dan ketiga gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual yaitu peserta didik yang bergaya belajar visual dapat dilihat dari ciri-ciri utama, yaitu menggunakan modalitas belajar dengan kekuatan indera mata. Siswa yang memiliki gaya belajar visual lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat, seperti bahasa tubuh atau ekspresi muka gurunya, sehingga mereka bisa mengerti dengan baik mengenai posisi atau lokal bentuk dan warna. Ciri-ciri siswa yang mempunyai gaya belajar visual cenderung rapi dan tertur, bicara agak cepat, mementingkan penampilan dalam berpakaian atau berpresentasi, tidak mudah terganggu dengan keributan, lebih mengingat kata dengan
melihat susunan huruf pada kata, tetapi mereka sulit menerima instruksi verbal. Ciri-ciri gaya belajar visual adalah 1. Rapi dan teratur. 2. Sulit menerima instruksi verbal. 3. Teliti terhadap detail. 4. Mengingat apa yang dilihat dari apa yang didengar. 5. Biasanya tidak terganggu oleh keributan. 6. Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat ya atau tidak. Dan selanjutnya ada gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Untuk mengingat karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengarkan terlebih dahulu, baru kemudian bisa mengingat dan memahami informasi yang diperoleh. Siswa yang mempunyai gaya belajar ini adalah semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran. Kedua, memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk lisan secara langsung. Ketiga, memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. Peserta didik yang bergaya belajar auditorial dapat dikenali dengan ciri-cirinya yang lebih banyak menggunakan modalitas belajar dengan kekuatan indera pendengaran yakni telinga. D. Porter dan Henarki dalam bukunya Tutik Rahmawati dan Daryono yang berjudul Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang Mendidik dijelaskan bahwa orang bergaya belajar auditorial lebih dekat dengan ciri seperti lebih suka berbicara sendiri, lebih menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku, dan atau lebih suka berbicara daripada menulis. Kata-kata khas yang digunakan oleh auditorial dalam pembicaraan tidak jauh dari ungkapan "aku mendengar apa yang kamu katakan" dan kecepatan bicaranya sedang dalam menyerap informasi. Umumnya, orang bergaya belajar auditorial ini menerapkan strategi pendengaran yang kuat dengan suara dan ungkapan yang berciri pendengaran. Ciri-ciri gaya belajar auditorial yaitu yang tadi saya sebutin: mudah terganggu oleh keributan, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita, suka berbicara di depan umum, suka berdiskusi di dalam kelompok dan menjelaskan sesuatu yang panjang lebar. 5. Menyukai musik atau sesuatu yang bernada dan berirama. Selanjutnya ada gaya belajar kinestetik. Kinestetik dijelaskan oleh D. Porter dan Henarki dalam bukunya Rahmawati dan Daryanto Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang Mendidik, bahwasanya orang yang bergaya belajar kinestetik lebih dekat dengan ciri seperti saat berpikir lebih baik ketika bergerak atau berjalan, lebih menggerakkan anggota tubuh ketika bicara dan merasa sulit untuk duduk diam. Kayaknya ini saya. Umumnya, orang bergaya belajar kinestetik dalam menyerap informasi menerapkan strategi fisikal dan ekspresi yang berciri fisik. Siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik, cara membaca dan mendengarkannya salah satu kegiatan yang membosankan. Memberi instruksi yang diberikan secara tertulis maupun lisan seringkali mudah dilupakan karena mereka cenderung lebih memahami tugasnya jika mereka mencoba secara langsung. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik yaitu: 1. Berbicara dengan perlahan. 2. Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. 3. Tidak dapat duduk diam untuk waktu lama. 4. Belajar melalui memanipulasi dan praktik. 5. Peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh.
ketiga, gaya belajar tersebut secara sederhana kita dapat menyesuaikan cara mengajar kita dengan gaya belajar siswa. Di antaranya untuk siswa kinestetik adalah menggunakan alat bantu saat mengajar untuk menimbulkan rasa ingin tahu serta menekankan konsep-konsep kunci. Yang kedua, ciptakan simulasi konsep agar siswa mengalaminya. Ketiga, jika bekerja dengan siswa perseorangan, berikan bimbingan paralel dengan duduk di sebelah mereka, bukan di depan atau belakang mereka. Keempat, cobalah berbicara dengan setiap siswa secara pribadi setiap hari, sekalipun hanya salam kepada para siswa saat mereka mau atau ibu kamu berpartisipasi saat mereka keluar kelas. Dan yang terakhir, peragakan konsep sambil memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajarinya langkah demi langkah. Selanjutnya, cara merangsang modalitas. Cara merangsang modalitas terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan tersebut. Yang pertama, gaya belajar visual. Faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Mengetahui gaya belajar yang berbeda ini telah membantu para guru dimanapun untuk dapat mendekati semua atau hampir semua siswa hanya dengan menyampaikan dengan gaya yang berbeda-beda. Rita Dunn, seorang pelopor di bidang gaya belajar, telah menemukan bahwa banyak variabel yang mempengaruhi cara belajar siswa mencakup faktor-faktor fisik, emosional, psikologis, dan lingkungan. Dapat diartikan bahwa sebagian siswa dapat belajar paling baik dengan cahaya yang terang, sedangkan sebagian siswa yang lain dengan pencahayaan yang suram. Ada juga siswa yang belajar paling baik secara berkelompok, sedangkan siswa lain memilih adanya figur otoriter, seperti orang tua atau guru yang lain merasa bahwa bekerja sendirilah yang paling efektif bagi mereka. Sebagaimana siswa memerlukan musik sebagai iringan belajar, sedangkan siswa yang lain tidak dapat berkonsentrasi kecuali dalam keadaan ruangan sepi. Ada juga siswa yang memerlukan situasi kerja yang teratur dan rapi, tetapi siswa yang lain lagi lebih suka memperagakan segala sesuatunya supaya dapat dilihat oleh mata. Menurut David Kolb dalam bukunya Gufron dan Risnawati yang berjudul Gaya Belajar Kajian Teoritik menyatakan bahwa setiap orang memiliki dan mengembangkan gaya belajar tersendiri yang dipengaruhi oleh kepribadian, kebiasaan, serta berkembang sejalan dengan waktu dan pengalaman, pola atau gaya belajar tersebut. Gaya belajar tersebut dipengaruhi oleh jurusan atau bidang yang digeluti, yang selanjutnya akan turut mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam meraih hasil dalam belajar. Sedangkan menurut Kolb ada 5 tingkatan berbeda yang mendasari seseorang memiliki gaya belajar tertentu, yaitu tipe kepribadian, jurusan yang dipilih, karir atau profesi yang digeluti, dan pekerjaan atau peran yang sedang dilakukan. Selanjutnya ada cara merangsang modalitas. Di sini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk merangsang ketiga modalitas tersebut. Yang pertama, gaya belajar visual. Cara merangsangnya yaitu menggunakan kertas tulis dengan tulisan berwarna, menggantungkan grafik di dinding sekeliling ruang kelas yang berisi tentang informasi penting dalam materi, mendorong peserta didik untuk menggambarkan informasi, membagikan fase-fase atau garis besar setiap materi pembelajaran yang disampaikan, memberikan kode warna untuk tiap-tiap materi yang hendak disampaikan, dan menggunakan bahasa yang dapat menciptakan visualisasi pada diri anak. Selanjutnya, gaya belajar auditorial. Cara merangsang gaya belajar auditorial yaitu menggunakan variasi vokal seperti ritme, volume suara, dan intonasi.
yang digunakan pada saat menyampaikan materi pembelajaran. Kedua, menggunakan pengulangan dengan cara meminta peserta didik mengulang kembali konsep-konsep kunci yang telah dipelajari. Selanjutnya, mengembangkan dan mendorong setiap peserta didik untuk membuat jembatan keledai untuk menghafal setiap kunci. Keempat, menggunakan musik sebagai aba-aba untuk memulai suatu kegiatan. Kelima, mendorong peserta didik, terutama untuk pelajar auditorial, untuk merekam informasi-informasi penting untuk kemudian didengarkan ulang, karena pelajar auditorial tidak perlu senang mencatat. Mengizinkan peserta didik untuk berbicara secara perlahan pada saat sedang mempelajari konsep yang harus dipahaminya. Gaya belajar kinestetik. Cara merangsang gaya belajar kinestetik yaitu 1. Menggunakan alat bantu saat mengajar untuk menimbulkan rasa ingin tahu dan menekankan konsep-konsep kunci. Yang kedua, menggunakan stimulus konsep agar setiap peserta didik dapat mengalaminya sendiri. Ketiga, mencoba berbicara dengan peserta didik secara pribadi setiap hari. Keempat, memperagakan setiap konsep yang diajarkan dan memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk mencoba mempelajarinya, langkah demi langkah. Dan yang terakhir, kelima, melakukan peran pendek dapat membantu peserta didik untuk memahami materi yang dipelajarinya. Mengenali modalitas belajar peserta didik adalah kunci penting untuk pembelajaran yang efektif. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah dengan cara mengenali setiap modalitas belajar yang digunakan oleh setiap peserta didik. Dengan mengenali cara mereka memproses informasi, maka akan turut mempengaruhi strategis pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas. Namun, bukan berarti bahwa kita hanya merangsang satu modalitas belajar pada peserta didik, tapi doronglah setiap peserta didik melibatkan seluruh modalitas belajar yang dimilikinya. Karena dengan melibatkan seluruh modalitas tersebut akan dapat membantu peserta didik untuk memahami materi pembelajaran yang diterimanya. Memang terlihat repot dalam menerapkan metode belajar ini, namun jika kita mampu untuk merangsang setiap peserta didik untuk mengaktifkan seluruh modalitas belajar yang dimilikinya, maka proses belajar akan dapat dijalaninya dengan lebih mudah. Dengan pengaktifan ketiga modalitas ini akan meningkatkan konsentrasi peserta didik. Oleh karena itu, guru harus melibatkan ketiga modalitas tersebut dalam menyampaikan materi pembelajaran. Itulah beberapa macam-macam materi selama 1 semester ini. Saya tutup sampai situ dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.